Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Aspuja Story. Semoga kalian selalu sehat sebelum mulai. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 44 Wanita Bodoh. Hehe, apakah kamu tidak punya nyali untuk minum, atau meremehkan Paman Jufri? Tidak tahu situasi. Tuan Muda Zuko mendengar perkataannya, lalu berkata dengan nada menghina. Ekspresi Jufri juga sedikit tidak baik. Dirinya yang seorang wakil wali kota eksekutif, tidak memenuhi syarat untuk minum dengan seorang pria muda. Ini adalah pertama kalinya seseorang menolak untuk bersulang dengannya secara langsung. Saat makan sebelum-sebelumnya, semua orang bersulang padanya dari awal sampai akhir makan. Tidak tahu terima kasih. Tidak apa-apa, kalau begitu aku akan pergi lebih dulu, Zuko, jika kamu punya waktu temui aku untuk bermain. Jufri berkata dan tidak menyapa Darwin, tetapi sebelum dia pergi, Darwin berkata, Wakil Wali Kota Jufri, aku tidak ingin bersulang karena maksudku baik, aku berharap kamu tidak keberatan. Aku juga menyarankan kamu untuk tidak minum lagi di masa depan. Tubuhmu tidak lagi mampu menahannya. Diamlah, kamu tidak bersulang padanya sudah sangat jelas dan kamu masih berani mengejek kesehatan pamanku, apa yang kamu lakukan? Jangan paksa aku untuk mengumpat. Tuan Muda Zuko menegur dengan wajah muram. Tapi Darwin tidak takut, sama sekali tidak mempengaruhinya. Jufri berhenti ketika dia mendengar kata-kata itu, menatap Darwin dengan sedikit aneh dan berkata, apa yang sudah kamu ketahui? Mengapa kamu mengatakan itu? Apa yang bisa dia ketahui? Tidak berani minum vodka, malah membingungkan orang. Jangan tertipu olehnya, Paman Jufri, aku paling merendahkan orang seperti ini. Kata Tuan Muda Zuko dengan kasar. Darwin tersenyum, mengabaikan dia dan terus terang berkata kepada Jufri, Wakil Wali Kota Jufri seharusnya paham bahwa kesehatan adalah modalmu. Jika kamu sudah menjalani pemeriksaan fisik, kamu juga harusnya tahu bahwa kerusakan livermu karena alkohol sudah sangat parah. Tidak ada gunanya juga meminum vodka, jadi aku tidak bersulang. Maafkan aku, bukannya aku bermaksud sombong, juga tidak bermaksud meremehkan Wakil Wali Kota Jufri. Mendengar ini, Tuan Muda Zuko mencibir, lanjutkan. Zuko diamlah, anak muda ini, bagaimana kamu mengetahuinya? Tidak ada yang menyangka bahwa Jufri meneriaki Tuan Muda Zuko dan memandang Darwin dengan serius, ekspresinya menjadi seperti akrab. Tuan Muda Zuko tiba-tiba merasa sedikit terkejut dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Darwin melirik Tuan Muda Zuko dengan penuh penghinaan dan kemudian berkata, aku mengetahuinya dengan melihat wajah Wakil Wali Kota Jufri. Dokter pengobatan menggunakan cara melihat, mencium, bertanya, memeriksa. Ini semua adalah metode konvensional, bukanlah sebuah rahasia. Tentu dia tidak bisa mengatakan bahwa dia menggunakan kemampuan tembus pandang dan melihat bahwa liver Wakil Wali Kota Jufri sudah penuh dengan alkohol. Menyedihkan, jadi dia hanya bisa membenarkan dirinya dan membuat kebohongan. Mendengar hal tersebut, Wakil Wali Kota Jufri tidak ragu-ragu, namun tampak kaget dan kagum. Ternyata penyakit livernya bukan hanya liver yang rusak karena alkohol, tapi juga ada beberapa penyakit yang tidak bisa diobati. Jufri harus minum alkohol karena karir resminya. Namun, alkohol masuk ke dalam tubuh manusia dan bergantung pada metabolisme liver. Fungsi liver tidak normal setelah beberapa kali melakukannya. Namun, setelah diperiksa di rumah sakit, tidak ada kelainan lain kecuali liver yang rusak karena alkohol. Perawatannya sering memakan waktu lama, tetapi efeknya tidak seberapa. Dia tidak berani berhenti minum. Yang pertama karena kebutuhan kerja. Yang kedua, setiap kali berhenti minum, ia akan mengalami halusinasi pendengaran dan visual, gelisah dan tidak mampu menangani urusan pekerjaan. Mendengar perkataan Darwin saat ini,
Jufri muncul sedikit harapan. Bagaimanapun, pengobatan seringkali dapat memberi hasil langsung dengan efek yang mengagumkan pada beberapa penyakit. Anak muda, apakah kamu tahu cara mengobatinya? Jufri bertanya dengan sopan. Ya, tapi sekarang belum bisa. Wakil wali kota Jufri harus berhenti minum selama seminggu dulu. Aku bisa mencoba akupuntur padamu. Aku tidak bisa mengatakan hasil spesifiknya, tapi sudah pasti lebih baik dari sekarang. Mungkin bisa digunakan untuk menghilangkan sampai ke akarnya. Darwin menjawab dengan serius. Ucapan ini sangat pintar, karena status Jufri tidak rendah, jadi Darwin tidak ingin kehilangan kesempatan ini untuk berteman. Tetapi dia tidak memiliki keterampilan medis sama sekali. Jadi dia meminta Jufri untuk tidak minum selama seminggu dan memberinya waktu jeda untuk memikirkan solusinya dan kemudian memberikan kalimat bualan. Bahkan jika dia tidak bisa menyembuhkannya, dia tidak akan melepaskannya. Paman, jangan mudah percaya dengan dia, bagaimana kalau dia pembohong? Aku kenal banyak dokter terkenal dan aku bisa mengenalkannya pada paman. Doni dari rumah sakit kota adalah temanku. Tuan muda Zuko melihat Darwin dipuji oleh Jufri, dia langsung kesal dan dengan cepat menyela untuk menghalanginya. Jufri menjawab lagi, diam. Sebaliknya, dia bertanya pada Darwin dengan ramah, anak muda, siapa namamu? Darwin. Darwin yang membantu Raisa dari keluarga mau menyembuhkan penyakit kulitnya. Benar sekali, bagaimana wakil wali kota Jufri bisa tahu? Haha, benar-benar berjodoh. Raisa dan istriku adalah teman sekelas dan dia merekomendasikanmu beberapa hari yang lalu. Dia berkata bahwa Doni tidak bisa menyembuhkan penyakitnya dan kamu bisa menyelesaikannya dalam beberapa menit. Menyuruhku mencarimu untuk mencobanya, mungkin itu akan berhasil, tampaknya kamu cukup ahli. Jufri berkata dengan senang dan berinisiatif untuk berjabat tangan dengan Darwin untuk menunjukkan kebaikan. Di satu sisi Tuan Muda Zuko merasa malu ketika mendengar itu. Dia baru saja memuji Doni, tetapi tidak disangka dia kalah dengan Darwin. Dia menjadi lebih membenci Darwin. Wakil wali kota Jufri terlalu berlebihan. Darwin berkata dengan sopan. Jangan memanggil wakil wali kota. Itu terlalu aneh, panggil saja aku paman. Berikan nomor teleponmu dan aku akan mencarimu jika aku sudah berhenti minum selama seminggu. Jufri berkata, Darwin merasa sangat gembira dan dengan cepat memanggil paman Jufri untuk mempererat persahabatan dan kemudian bertukar nomor telepon. Tuan muda Zuko melihatnya sambil mengertakkan gigi. Setelah semuanya beres, Jufri pergi ke kamar pribadi lainnya untuk bersosialisasi dan masih meminta Darwin untuk membantunya mengobati penyakitnya. Hal ini membuat sekelompok pemimpin kota yang datang kemudian memandang Darwin dengan sangat sopan dan menyanjungnya, meski tidak tahu siapa dia. Tuan muda Zuko menatap Darwin dengan ekspresi muram. Dia ingin mengambil kesempatan untuk menjatuhkan Darwin, tetapi tidak disangka justru membantu Darwin karena kesalahannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Tuan muda Zuko memasuki ruangan pribadi, sementara Darwin mencibir sambil melihat punggungnya dan mendengus. Dia benar-benar malas mengurusi anak orang kaya semacam ini. Karena sudah kesal dan tertekan, Tuan muda Zuko menyesap anggur ketika dia memasuki kamar pribadi dan tidak tertarik untuk berhubungan dengan wanita. Sekumpulan wanita itu terkejut ketika melihat bahwa suasana hatinya berubah dalam sekejap dan mereka berspekulasi bahwa Darwin yang menyebabkan ketidakbahagiaan Tuan muda Zuko. Mereka memandang Darwin dengan rasa ketidakpuasan dan menyalahkannya. Tampaknya para wanita ini lupa bahwa mereka ada di sini untuk menemani Darwin. Ayo kita tebak-tebakan dan minum lagi, Darwin, ayo kita duluan. Tuan muda Zuko menuangkan 2 gelas vodka dan berdiri. Maaf, kemampuan minum alkoholku terbatas, jadi aku tidak bisa meminumnya lagi. Darwin membuka mulutnya dan menolak,
karena dia tidak tertarik menemani dia bermain, takut dia akan terus bernasib buruk dan terus-menerus kalah. Kamu berani tidak menghargaiku, ayolah. Kamu pria atau bukan, tidak punya nyali. Tuan muda Zuko tiba-tiba menjadi marah. Melihatnya marah, para wanita yang mengagumi dan menyukainya, juga berdiri satu persatu, menatap Darwin dan mulai memberikan tekanan. Mila bahkan berkata, "Darwin, apa yang kamu lakukan? Tuan muda Zuko sudah menghargaimu, itu keberuntunganmu. Dasar tidak tahu terima kasih. Tidak ada kejantanan sama sekali. Aku benar-benar meremehkanmu, kamu jauh lebih buruk daripada Tuan muda Zuko." "Mila, siapa yang kamu bicarakan? Mengapa kamu mengatai kakakku?" Mauren, yang terus menahan emosinya, akhirnya tidak tahan lagi. "Hehe, ada apa dengan kakakmu? Kamu yang mengundang aku ke sini, bukan karena aku yang mau. Hanya dengan sifat kakakmu yang seperti ini, ingin mencari pacar setingkat kita, bermimpilah. Tidak punya nyali sama sekali. Pria macam apa itu? Aku menjadi malu karenanya, sangat pelit, kualitas anggurnya buruk, makanannya tidak enak dan mengambil batu untuk menipu kami. Ini pertama kalinya aku melihat pria seperti itu." Mila berkata dengan sangat menghinanya. Para wanita lain juga mulai menyalahkan. Saat ini, mereka berada di satu pihak dan mendukung Tuan muda Zuko. Lagi pula, dia lebih tampan, kaya dan memiliki latar belakang. Jika bisa akrab satu sama lain, mungkin dapat membantu mereka di masa depan, tetapi Darwin tidak berguna. Hanya Siska yang bersembunyi di samping dengan wajah pucat, jelas sedikit gugup dan takut dan memandang Darwin dengan cemas. Pada saat ini, Darwin berdiri, sifat rendah hati dan sederhana yang sebelumnya ada menghilang dalam sekejap. Seluruh tubuhnya tampaknya tiba-tiba bangkit. Dengan mata tajam dan ekspresi sombong, Darwin bukanlah orang jahat, tapi dia pasti bukan orang baik jika sedang terdesak. "Kalau begitu menurutmu aku bisa menghormatimu. Kamu hanyalah seorang yang angkuh, maaf kita tidak cocok. Jika kamu menyukai Tuan muda Zuko, katakan saja, apa gunanya untuk meremehkanku? Lagi pula, aku sangat senang atas kehadiranmu dan sudah cukup menghargaimu, anggur ini adalah yang terbaik di restoran dan makanannya adalah yang paling mahal. Jika menurutmu tidak enak, mungkin karena kamu memiliki masalah dengan indera penciumanmu. Aku menyarankanmu untuk segera periksa ke dokter." Darwin membalasnya dengan kejam dan tanpa ragu-ragu. Mila tiba-tiba menjadi sangat marah. "Cukup menghargaiku. Mungkinkah itu pecahan batu di sudut ruangan itu? Setidaknya carilah sesuatu yang lebih bagus sedikit jika kamu mau berbohong. Siapa yang menghargai pecahan batu ini? Beri wanita 200 rupiah ribu secara cuma-cuma masih masuk akal. Apa kamu menganggap kita baru masuk ke taman kanak-kanak, mudah dibohongi? Benar-benar tidak menghargainya." Darwin mencibir. "Omong kosong." Mila berkata dan mengambil kesempatan untuk memegang lengan Tuan muda Zuko untuk menyanjungnya. "Kalian juga tidak menghargainya." Darwin berkata kepada wanita cantik lainnya lagi. Mereka mengikuti sikap Mila. Mereka menggelengkan kepala dengan tidak sabar, memandang Darwin dengan jijik dan setelah tertawa, Darwin memandang Siska yang duduk di samping dan bertanya lagi. "Siska, apakah kamu menghargainya?" "Aku tidak peduli apakah hadiahnya mahal atau murah, aku akan senang jika kamu memberikannya." Siska berkata dengan gugup dan malu-malu. Gadis-gadis itu menatapnya sambil tertawa kecil, tidak bisa berkata-kata, mereka semua merasa dia bodoh. Darwin mengangguk dan tersenyum, "Baik, batu ini akan kuberikan padamu nanti." Siska mengangguk senang ketika dia mendengar kata-kata itu, wajahnya yang cantik memerah, sangat mempesona. Melihat ke sekelompok wanita cantik dengan karakter yang buruk, Darwin berkata, "Awalnya aku ingin memberi kalian hadiah besar, tapi kalian tidak menghargainya, juga tidak apa-apa.
Jika kalian menganggap aku pelit, aku akan menunjukkannya pada kalian. Apa arti dari batu ini? Setelah dia selesai berbicara, dia memegang batu kasar dengan kedua tangan dan menunjukkan kekuatan supernatural di atas meja, menghancurkan batu kasar dengan ke-10 jarinya. Pemandangan yang luar biasa ini membuat tempat kejadian itu tiba-tiba menjadi sunyi. Hanya saja Tuan Muda Zuko mencibir dan berkata, kekuatannya cukup besar, tapi tidak ada gunanya. Batu adalah batu, tidak mungkin berubah menjadi emas. Dasar kampungan. Lihat bagaimana dia mengakhirinya, tanggung sendiri resikonya. Mila juga mengatakannya. Tuan Muda Zuko menepuk pantatnya dengan puas dan Mila langsung tersanjung. Di depan semua orang, Darwin menghabiskan sekitar 10 menit menghancurkan dan memisahkan sisa bahan limbah dari batu kasar. Saat ini, apa yang muncul di depan semua orang adalah sebuah batu giok hijau besar sebesar kepalan tangan. Keindahannya seperti genangan air berwarna hijau. Meskipun tidak tahu harganya, tapi tahu itu adalah barang yang bagus. Tapi Tuan Muda Zuko tidak setuju. Itu hanya sepotong batu giok, lalu kenapa? Warnanya sangat jelek, bisa bernilai berapa? Itu hanya gertakan saja. Orang bodoh. Darwin menjawab dengan 2 kata. Bocah, jangan berkata omong kosong. Bagaimana bisa aku bodoh? Aku mengerti batu giok lebih baik darimu. Aku akan meminta seorang teman untuk membantuku mengidentifikasinya. Dia adalah ahli batu giok yang baru saja datang ke kota Stalber. Yang ku kenal di restoran sebelah. Aku harus mengungkap trikmu ini dan membuatmu merasa malu. Setelah Tuan Muda Zuko selesai berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Awalnya, dia ingin makan malam dengan teman ini hari ini, tapi ketika Mila berkata bahwa ada wanita cantik di sini, dia mengubah jadwalnya. Tidak setia kawan selalu menjadi sifat Tuan Muda Zuko. Darwin tidak marah, dia hanya menyekat tangannya dan duduk di kursi untuk minum teh. Setelah para wanita lainnya membujuk Tuan Muda Zuko untuk tidak marah, mereka duduk dan menatap Darwin dengan kebencian. Hal ini membuat dia menyadari kebodohan para wanita dengan dada besar dan otak kecil. Ketika Mauren melihatnya, dia merasa tenang dan menunggu pertunjukan yang bagus. Dan Siska memandang batu giok itu, menggigit bibir merahnya dengan bersemangat, tidak tahu harus berbuat apa. Jika itu batu, dia berani memintanya, tetapi sekarang itu menjadi sangat berharga, dia malu menerimanya. Bagaimanapun, keduanya tidak ada hubungan apapun.